PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berencana mendirikan pabrik baru di Kecamatan Cimanggung, Sumedang pada tahun 2026 yang diperkirakan akan menyerap ratusan tenaga kerja. Direktur Garuda Food Franciscus Joni Sugiarto mengatakan perseroan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah Sumedang. Adapun rencana investasi strategis Garuda Food tersebut terungkap saat Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menerima kunjungan Direktur Garuda Food Franciscus Joni Sugiarto dan jajaran di pusat pemerintahan Sumedang belum lama ini. Nantinya di tahap awal pabrik tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar 400 tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, perseroan meminta dukungan kepada Pemda Sumedang untuk menyiapkan pasokan kacang tanah dan susu sapi melalui pola kemitraan. Kemudian di sisi ketenagakerjaan, Pemkab Sumedang akan menyiapkan tenaga kerja terlatih melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja. Langkah ini ditempuh agar masyarakat Sumedang dapat menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen perusahaan. Kita ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan bahwa jajaran kementerian harus bergerak cepat untuk memulihkan akses wilayah dan kehidupan masyarakat terdampak banjir dan longsor Sumatera. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo meminta jajaran kementerian untuk memprioritaskan pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk terkait dengan masalah keselamatan dan kenyamanan sosial, ekonomi, wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden meminta agar para jajaran kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk bahu-membahu mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera. Oleh karena itu, Presiden menginginkan upaya maksimal terus dilakukan di segala sisi, baik perbaikan akses infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran distribusi bahan pangan yang merata hingga penyediaan hunian yang layak bagi korban bencana. Saya lihat terutama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana, PU di mana-mana, di tempat yang sulit, relawan warga masyarakat bahu-membahu membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan akses di sana. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Pemirsa, buntut dari bencana Sumatera yang menelan korban meninggal lebih dari 1.000 jiwa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil langkah tegas, yakni mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha untuk pemanfaatan hutan. Adapun luas lahan kegiatan berusaha oleh perusahaan yang dicabut izinnya seluas 1.200.016 hektar termasuk di wilayah Sumatera. Raja Juli menegaskan akan menaikkan surat keputusan terkait dengan langkah pencabutan izin tersebut. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia turun menjadi 7.059 triliun rupiah. Di mana per Oktober utang tercatat turun 0,4% dengan utang luar negeri pemerintah naik 4,7% secara tahunan. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia per Oktober 2025 mencapai 423,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.059 triliun rupiah.
Perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional. Posisi utang luar negeri per Oktober 2025 ini tercatat turun 0,4% dibandingkan September 2025 yang sebesar 425,6 miliar dolar Amerika. Sementara secara tahunan, posisi utang eksternal meningkat 0,3%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, utang luar negeri Oktober 2025 terbagi ke utang pemerintah dan swasta, di mana utang pemerintah tercatat sebesar 210,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,7% secara tahunan. Sementara utang luar negeri swasta justru menurun dari 192,5 miliar dolar Amerika Serikat pada September 2025 menjadi sebesar 190,7 miliar dolar Amerika Serikat per akhir Oktober 2025. Sementara berdasarkan sektornya, utang pemerintah dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi hingga transportasi dan pergudangan. Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut dinominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri. Sejalan dengan itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 29,3% per akhir Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,5%. Bank Indonesia menyebut utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sektor energi ramah lingkungan, energi panas bumi tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk listrik. Iya, pemirsa, kini PT Geothermal ataupun Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengincar data center hijau sebagai peluang bisnis baru di tengah lonjakan transformasi digital nasional. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mulai melirik sektor digital. Energi panas bumi tak lagi hanya dimanfaatkan untuk listrik. Kini PGEO mengincar data center hijau sebagai peluang bisnis baru di tengah lonjakan transformasi digital nasional. PGEO menggandeng Indonesia Data Center Provider Organization dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kolaborasi ini dimulai melalui kajian pengembangan Green Data Center. PGEO menilai kebutuhan data center terus meningkat seiring bertambahnya lebih dari 212 juta pengguna internet di Indonesia. Kapasitas data center nasional diproyeksikan naik dari 520 MW pada tahun 2025 menjadi 1,8 GW pada tahun 2030. Analis menilai ekspansi ke Green Data Center memberikan prospek jangka panjang bagi PGEO. Panas bumi dinilai cocok karena bersifat baseload atau stabil 24 jam. Namun tantangan masih ada pada kebijakan dan regulasi energi nasional yang dinilai belum sepenuhnya mendukung energi terbarukan. Implementasi regulasi yang kuat diperlukan untuk menarik investasi data center rendah karbon. Secara kinerja, PGEO diproyeksikan tetap solid pada tahun 2026. Kontribusi penuh PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW dan tanpa perawatan besar diperkirakan mendorong produksi tumbuh 2 digit, meski saham PGEO turun dalam 3 bulan terakhir. Secara tahunan masih mencatatkan kinerja positif. Pasar menilai sebagian sentimen positif telah tercermin dalam harga saham. Berbagai sumber untuk IDX Channel.